Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita akan membaca Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat 29. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Kita akan baca saling bergantian. Tuhan menetapkan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habisnya kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa
besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar. Ya Yesus, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulialah. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Engkau Allah yang kudus bagi hidup kami, Bapa.
sujud kepadamu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pengorbanan. Anugerah kasih setia Tuhan yang besar. Segala yang kudus, yang disembah, yang disembah, yang kudus, yang disembah, segala yang kudus, kami percaya hanya Tuhan Engkau yang layak untuk disembah. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja, dan Engkau Allah di atas segala ilah. Biar setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan, atas yang hidup dan yang mati, di bumi, di surga, serta yang ada di dalamnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah buka hatimu. Datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datang kepada Tuhan dengan hati yang bersorak-sorai, sebab Dia Tuhan yang hidup, yang mengasihi setiap kita. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita dalam doa, marilah dengan segenap iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan untuk membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kiranya sukacita dan damai Tuhan melingkupi dan memerintah atas setiap hati dan hidup kami. Berkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan turun atas mereka. Pakai menjadi alat di tengah pelayan pekerjaan Tuhan. Terlebih setiap jemaat Tuhan diberkatilah dengan berkat yang terbaik atas hidupmu. Pulang dengan bawa kemurahan kemenangan yang daripada Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan di dalam nama Yesus, membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada kesempatan pagi ini. Di dalam nama Yesus, biar setiap kita semua yang percaya, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Saya percaya kita semua yang datang siap di hati kita untuk menerima berkat. Amin. Mari kita besarkan nama Tuhan. Sungguh Dia mempesona hati kita. Dia rela mati bagi hidup kita. Amin. Kami rindu Tuhan, hidup kami diubahkan oleh-Mu Bapa. Mari katakan bersama-sama. Sungguh Kau
hapuskan raguku. Amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona Tuhan, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Amin. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Engkau buktikan kasih-Mu Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu. Amin. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima. Sekali lagi kita katakan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Ku bersuka di Ini rasa ucapan syukur kami. Yesusku, Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sekali lagi kita katakan, mahkota kehidupanku. Haleluya. Mari pada saat ini kita akan bangkit berdiri bersama-sama, lebih lagi untuk memuji nama Tuhan.
Tak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu berjalan bersama kami Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Pegang hidup kami Tuhan, hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Kuasa-Mu tercurah Tuhan. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Engkaulah Raja segala raja dalam hidup kami. Kami mau berjalan selalu bersama-Mu Bapa, sebab Engkaulah kebenaran di atas segala kebenaran Tuhan. Haleluya. Ini rasa ucapan syukur kami, sebab Engkau yang menguatkan kami, memulihkan setiap kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Yesus, dalam hidup berkuasa. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
Haleluya. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Roh-Mu Tuhan yang mampu menghidupkan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau penuhkan dengan Roh-Mu Bapa. Sebab Roh-Mu yang memulihkan kami. Roh-Mu yang menguatkan kami. Roh-Mu yang tidak pernah habis-habisnya berhenti untuk menemani kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami diubahkan dengan kuasa-Mu Bapa. Mari katakan bersama. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami mau Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menyebarkan kebesaran-Mu Bapa. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Kami rindu Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Allah membebaskan hidup yang terbelenggu. Kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Ini isi hati kami Tuhan.
menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu hidup dan kuasa Tuhan itu benar. Dan kuasa Tuhan itulah yang menjadikan kami ada dalam pengharapan, dalam iman dan dalam kasih kami kepada Tuhan. Biarlah saat yang baik ini hamba berdoa, jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, tanah yang baik agar benih firman yang ditabur, yang kami dengar, dan itu menjadi benih yang hidup, yang berkemurahan dan yang berkemenangan bagi setiap kehidupan kami. Berkati untuk pemberitaan firman Tuhan sepanjang untuk saat ini. Hamba berdoa, biarlah hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan pakai menjadi alat di tengah pelayan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Semua kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama, kita boleh kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita boleh menyembah Tuhan, bersyukur untuk Paskah yang sudah berjalan, berlangsung dalam ibadah Jumat Agung, ibadah untuk kebangkitannya. Kita percaya bahwa kuasa salib Yesus, kuasa kebangkitan Yesus itu luar biasa. Dan nanti pada tanggal 13 Mei kita akan menyambut kembali di dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga. Tema yang kita sedang untuk gumulkan, siapkan kuasa kenaikan Yesus ke surga itu menjadi sesuatu yang penting bagi setiap kita, anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang untuk merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu menuju hidup. Jadi tema hari ini adalah menuju hidup. Ada sebuah perjalanan hidup yang sedang kita jalani dan ada tujuan hidup, goal, sasaran yang sedang kita ingin raih. Saya yakin dan percaya bahwa kita sadar bahwa hidup itu tidak diam, tidak berhenti, tidak ada pada sebuah titik dan tidak mau hanya stuck, hanya sekedar berhenti, atau istilahnya itu hidup hanya nunggu mati. Hidup hanya menantikan. Orang berkata takdir, apalagi nasib. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan memanggil dan memilih kita untuk hidup yang satu kali ini kepada sebuah progres yang jelas, kepada arah yang jelas, kepada sasaran yang jelas. Ada tujuan goal hidup yang pasti. Tetapi Tuhan juga mau dalam perjalanan hidup kita, baik dimulai mungkin dari detik, menit, jam,
hari, minggu, bulan, tahun yang kita lewati. Ada sesuatu hal yang berubah, dalam arti ada kenaikan, ada perubahan yang baik, ada sebuah progres yang baik. Saya seringkali menggambarkan sebagaimana seorang yang sekolah, mungkin ketika sekian tahun ya masih di PAUD, mulai masuk kepada ya TK, ada A atau B, lalu mulai masuk lagi ke tingkat sekolah dasar, dilewati sekolah di SMP atau SLTP, bisa jadi naik lagi SLTA atau setingkat dengan SMA, bahkan juga ada perguruan tinggi yang berjenjang, ada S1, strata 1 ada S2, strata 2 ada magister, ada juga doktoral secara tingkat S3, bahkan juga sampai ada sebuah titik, ada guru besar, ada profesor dan sebagainya. Saya yakin dan percaya itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki. Menuju hidup artinya ada sebuah panggilan yang jelas, ada sebuah arah yang jelas, ada sebuah progres yang jelas, yang kita akan raih, yang kita akan dapatkan, dan kita akan peroleh. Untuk itu mari kita akan melihat nats tema dasar kita di dalam Amsal pasalnya yang ke-11, Amsal 11 ayat yang ke-19, yang kita akan membacanya bersama-sama. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-19 ya. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-19. Mari kita akan baca nats firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penulis Amsal dalam hal ini adalah Salomo. Ingin untuk menyaksikan pengalaman, menceritakan kisah kehidupannya. Berharga baik itu kegagalan dan keberhasilan. Saya yakin kita ngerti, paham siapa Salomo, raja yang ketiga Israel, anak daripada Daud, dari istrinya yang bernama Betseba. Ada hal yang menarik dari Salomo, dia raja yang diberkati. Kekayaan Daud ayahnya, bahkan mungkin leluhurnya Saul pun kalah dibandingkan dengan Salomo. Kekuasaannya, bahkan salah satu raja yang dikenal dengan hikmatnya. Sehingga hikmat Salomo melebihi raja-raja di dunia. Bahkan juga kekuasaan yang lain. Tetapi kita bisa melihat bagaimana akhir hidup Salomo. Ending daripada kehidupan Salomo. Tidak seindah Daud ayahnya. Bahkan juga tidak menjadi sesuatu yang baik. Maka dalam Mazmur pasal yang ke-127, Salomo menulis Mazmur itu dengan sebuah kesimpulan yang luar biasa. Dikatakan dalam ayat 1, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang berjaga-jaga. Salomo memberikan sebuah keputusan dalam kesimpulan. Artinya, hidup itu hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang bisa dipercayakan. Hanya Tuhan yang bisa dijadikan patokan dan pedoman. Salomo mengatakan di luar Tuhan itu kekelemahan. Di luar Tuhan itu kekalahan. Dan di luar Tuhan itu kesia-siaan. Bahkan di luar Tuhan itu dikatakan kematian atau kebinasaan. Hal itulah yang menjadi sebuah dasar pemahaman. Kenapa? Amsal pasal 11, nanti sudah bisa baca ayat 1 sampai 31. Bagaimana Salomo membandingkan dua tipe
kehidupan. Yang pertama dikatakan, orang yang hidupnya itu berpegang kepada kebenaran yang sejati. Dan yang kedua dibandingkan dengan orang yang hidupnya itu hanya ngejar yang jahat, ngejar kejahatan. Itulah yang disampaikan di dalam Amsal pasal yang ke-11 memberi sebuah jawaban bahwa sesungguhnya ada perbedaan, ada sesuatu yang lain. Hidup dalam area Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan, hidup dalam panggilan Tuhan dengan hidup di luar Tuhan. Bahkan berkatnya, dampaknya, akibatnya itu pun berbeda. Dikatakan orang yang hidupnya berpegang kepada kebenaran yang sejati, dikatakan akan menuju hidup seperti apa yang saya jelaskan di awal. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan kehendaki. Berbeda dengan orang yang hidupnya mengejar kejahatan, akan endingnya akhirnya justru kematian atau kebinasaan atau kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu pengertiannya, apa sebenarnya orang yang hidup berpegang kepada kebenaran yang sejati? Seperti apa orang yang hidup memegang kebenaran yang sejati? Atau hidupnya itu pegang kebenaran yang sejati? Dalam pasal 11, kalau kita mau teliti dan kita baca, orang yang hidupnya berpegang kepada kebenaran yang sejati itu digambarkan, disejajarkan, dijelaskan dengan beberapa identitas. Seperti kita lihat ayat yang kedua dikatakan, di situ ada disebut orang yang rendah hati. Dikatakan tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi orang yang hidupnya berpegang kepada kebenaran yang sejati itu ada kerendahan hati. Ada ciri rendah hati. Lalu perhatikan di dalam ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh apa saudara? Ketulusannya. Orang yang hidup berpegang kepada kebenaran yang sejati dikatakan di sini, yaitu jujur. Punya kejujuran, ada ketulusan dalam hidupnya. Bahkan juga kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, jalan orang saleh diratakan oleh apa saudara? Kebenarannya. Ada ciri tidak hanya rendah hati, jujur, tetapi juga saleh. Artinya ada kehidupan secara rohani yang menonjol, ada ciri kehidupan rohani yang jelas ada di dalam hidupnya, identitasnya yaitu saleh. Dikatakan selanjutnya kalau kita lihat juga perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8, orang benar diselamatkan dari apa? Kesukaran. Jadi orang yang berpegang kepada kebenaran yang sejati itu disebut sebagai orang benar. Orang yang rendah hati, orang yang jujur, bahkan orang yang saleh. Masih ada banyak hal lain yang kita bisa lihat, kita bisa temukan, ada identitas-identitas yang boleh diberikan di dalamnya. Dikatakan juga ayat yang ke-12, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi dikatakan orang yang pandai berdiam diri. Kata pandai di sini sebenarnya adalah bijaksana atau orang yang hidup dengan apa? Hikmat. Artinya orang yang hidup memegang kepada kebenaran yang sejati itu punya hikmat. Ada hikmat, dikatakan identik dengan bijaksana. Jadi pandai di sini bukan hanya pandai pikirannya, tetapi hidupnya ada hikmat. Ada dalam kebijaksanaan. Bahkan juga ada yang lain kalau kita lihat di dalam bagian berikutnya. Coba perhatikan saudara. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke 18, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala. Jadi orang yang berpegang kepada kebenaran yang sejati juga disebutkan sebagaimana orang yang suka menabur kebenaran. Artinya perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, ya yang dikerjakannya adalah sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau.
katanya benar, ucapannya benar, bahkan perbuatannya sama dengan apa yang ada di dalam dilakukan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal yang ingin dicapai atau diraih menuju hidup itu sendiri. Saya yakin dan percaya bahwa kita hidup dalam dunia ini ada sasaran, goal yang diraih. Bukan hanya sekedar hidup oleh karena kita ditentukan oleh kronos, waktu yang namanya 24 jam, pagi, siang, sore, makan 3 kali, ditentukan dengan satu waktu 24 jam, tidur ya paling tidak 8 jam. Kalau sekarang ini juga pegang HP mungkin 10 jam ataupun yang lain. Tetapi saya yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Amsal ini begitu bijaksana. Bahwa ada sebuah panggilan hidup yang istimewa. Yang harus dipahami dan dimengerti oleh kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari coba kita akan bandingkan dengan satu nats. Saya baru saja juga lihat di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 saya ingin bacakan mulai ayat yang ke-10 untuk saudara. Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-10. Ini pesan Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi. Filipi 3 ayat yang ke-10 mulai. Yang ku kehendaki, kata Paulus, ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus. Dan persekutuan dalam penderitaan Yesus. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah sebuah pikiran inti daripada hidup di dalam salib Kristus. Kita ini ngerti paham penderitaan Yesus. Bahkan kita ngerti dan memahami mengenal kematian Yesus. Tetapi juga kita paham mengerti apa yang menjadi arti yaitu berkat daripada kebangkitan Yesus. Maka kematian dan kebangkitan Yesus itu merupakan sebuah kesatuan kebenaran yang harus menjadi dasar pondasi dalam kehidupan kita. Yang baru kita rayakan minggu yang lalu. Jumat Agung dan Paskah, itu luar biasa. Itu dasar hidup kita, itu pengharapan kita. Dan itu jantung dari iman Kristen itu, ada di situ. Kalau gereja orang Kristen kehilangan arah ini, perhatikan, maka mereka akan kehilangan makna hidup yang sesungguhnya, yang membedakan kekristenan dengan yang lain ada di sini. Itu sebabnya Paulus katakan kembali dalam ayatnya yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati itu benar. Ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, Paulus sadar, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, baca bersama-sama. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Memperoleh hadiah. Yaitu panggilan apa? Surgawi dari apa? Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, saya mau jelaskan, tadi pagi saya belum jelaskan akan hal ini. Hari ini, saya mau pastikan saudara sebagai anak-anak Tuhan, iya. Yohanes 1 ayat yang ke-12, kita percaya Yesus diberi meterai sebagai anak-anak Allah. Saya percaya, kita semua yang hadir pada pagi hari ini ada anak-anak Allah, amin. Coba kata kanan kiri, kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik, tidak cukup, tidak berhenti. Saudara hanya sekedar dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Ada dua hal yang Paulus ingatkan kepada kita. Yang pertama dikatakan, ada tujuan, ada goal, ada sasaran
yang kita ingin raih, yang dikatakan di sini, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Artinya begini, tugas kita itu belum selesai. Panggilan hidup kita itu belum selesai. Hari ini kita itu baru berdiri sebagai anak-anak Allah. Sebagai dasarnya apa? Kematian dan penderitaan Kristus. Yang kedua, kebangkitan Kristus. Tetapi ini belum cukup kita disebut sebagai Kristen. Kita disebut sebagai orang percaya, selesai, maka akhirnya kita kehilangan arah, kehilangan fokus, kita kehilangan sebuah panggilan hidup yang hakiki ada dalam hidup kita. Orang berkata Kristen, tapi Kristen model apa? Oh, aku ini sudah dibaptis, tapi hidupnya apakah menuju kepada sebuah sasaran yang sebagaimana Tuhan mau? Apakah dia masuk kepada panggilan seperti apa yang Tuhan kehendaki, itu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus? Jujur, hari ini ada banyak orang yang sudah berdiri, tapi mulai berjalannya miring. Sasarannya beda, goalnya beda. Sehingga orang hanya berpikir ya hidup itu yang penting, punya duit banyak, punya kedudukan tinggi, bisa makan dan minum, punya mobil, punya rumah, punya kekayaan, dan rasanya itu. Bahkan juga ada yang berpikir lagi ya kalau bisa ya pokoknya hidup itu bebas. Kalau bisa punya istri lebih dari satu, punya suami bisa lebih dari satu, bisa dibeli semua katanya. Sudah terkasih dalam Tuhan, maka yang terjadi begitu. Tetapi yang kedua, perhatikan, ada orang yang sudah berdiri dalam dasar penderitaan, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Lalu berdiri hanya ya sudahlah pokoknya saya ini hidup ya seperti ini. Cukup toh saya nanti mati masuk surga. Ya berdiam diri, begini aja. Maju juga tidak. Berjalan juga tidak, tapi hanya statis. Posisinya Kristen. Oh, kalau cerita saya jadi orang Kristen dulu, oh hidup saya, waduh begini, saya itu sudah menjadi pengurus, melayani begini. Sekarang ini kan sudah ya seperti ini. Tapi sebenarnya mereka kehilangan sebuah panggilan. Maka dikatakan hidup juga enggan, mati juga segan. Tapi punya keyakinan juga. Pasti masuk surga. Ya katanya. Tetapi yang dimaksudkan Paulus apa yang menjadi bagian Amsal tema hari ini. Kita punya sasaran saudara. Panggilan. Maka Paulus berkata, aku sudah ditangkap Yesus. Aku sudah menjadi anak Tuhan. Aku sudah menjadi orang percaya. Tapi aku sendiri belum bisa menangkap karena aku sedang berjalan ke sana. Aku sedang mendekati ke sana. Tapi aku belum sampai di sana. Karena tujuan hidupnya bukan di sini, tetapi ada di dalam panggilan surgawi itu. Maka apa yang dilakukan Paulus? Dia berusaha untuk selalu hidup mulai mendekat, dan mendekat. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka hari-hari ini kita sedang dalam posisi itu. Panggilan kita belum selesai, perjalanan hidup kita belum selesai. Kita sedang untuk menuju kepada panggilan hidup yang sesungguhnya. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan datang. Atau sampai kita harus berhenti kepada sebuah titik hidup. Maut yang memanggil kita. Tetapi sesungguhnya bahwa itulah yang menjadi tujuan untuk hidup kita. Maka upayakan apa yang dikatakan oleh Amsal. Pegang kebenaran yang sejati. Supaya kita tetap berjalan kepada arah yang jelas. Kepada fokus yang jelas. Maka saya mau ingatkan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Seringkali saya katakan untuk kita sampai kepada panggilan hidup. Kepada tujuan hidup, kepada arah yang hidup, kepada apa yang menjadi harapan Tuhan, yaitu panggilan surgawi.
tantangannya itu bukanlah ringan, tetapi berat. Kemarin juga saya sampaikan kepada teman-teman yang mau dibaptis ya, Kesia, si Selin juga, Priska mana? Ada? Betul enggak? Semakin dekat, semakin mau mengasihi Tuhan, semakin mau melayani Tuhan, semakin mau hidup menuruti Tuhan, semakin mau dekat dengan perintah Tuhan, makin besar tantangan, persoalan dan masalahnya. Sehingga ada banyak orang berkata, waduh, sebenarnya saya mau melayani Tuhan tapi, kayak gitu akhirnya mundur. Saya tuh mau Pak, tapi saya bilang, saya membayangkan orang yang sedang berenang, bukan mengikuti arus. Kalau mengikuti arus, enggak usah pintar renang bisa. Air ngalir, saudara duduk atau mau jongkok, mau apa, ikut aja, bisa mengikuti arus. Tapi kalau berenang, melawan arus. Makin dekat sumber air, mata airnya, makin besar hempasan tantangan, bahkan yang menghambat kita. Dan anehnya, ada banyak justru orang menjadi minggir, mundur, bahkan tidak berani untuk meneruskan perjalanannya. Maka Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, hati-hati, sedikit yang dipilih. Kata itu dibayangkan kalau sudah lihat ibu-ibu itu sedang ngayai apa itu, beras atau ngayai apa, kedelai itu, makin diayak, biasanya batu-batu itu makin keluar ataupun apa kulit-kulit itu berterbangan. Semakin banyak akan teko ya. Itu sebabnya hari-hari ini kita diingatkan di tengah situasi yang sulit, pandemi, COVID-19, krisis multidimensi, bencana alam yang terjadi di NTT, bahkan juga di NTB, bahkan juga yang terjadi di beberapa wilayah. Kemarin kita melihat ada di Kabupaten Malang, bahkan ada juga terasa katanya di Semarang, di sekitar kita muncul gempa. Begitu mudahnya pasti situasi akan tergoncang, akan mudahnya situasi ini akan menantang. Baru COVID-19 saja sudah menggoncangkan dunia. Belum nanti ada COVID yang lain yang bisa datang. Artinya bisa dibayangkan bahwa hidup kita itu begitu lemah. Hidup kita itu begitu tidak dan mudah menjadi tidak berdaya. Tetapi di tengah situasi yang seperti ini, panggilan surgawi itu harus tetap kita jalani. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan kita hanya sekedar, ya lumayan Pak, jalan saya pelan, berhenti, duduk dulu, ya. Sambil ambekan, bahkan sempat tertidur, bangun, lagi, jalan lagi, masih lumayan. Tetapi ada kalanya justru hanya dilihat saja hidup salib Kristus, pengharapan Kristus, berkat Kristus, namun tidak berbuat apa-apa. Hanya menantikan kapan Yesus datang, kapan saya mati. Tetapi yang Paulus harapkan, berlari kencang, cepat berlari, dan terus untuk berlari. Apapun yang terjadi, terus berlari. Sampai kapan? Waktu Tuhan dan kita bisa menangkap apa yang menjadi panggilan hidup surgawi itu dalam hidup kita. Itu yang dimaksudkan daripada Amsal 11 ayat yang ke-19. Orang benar, orang yang setia, orang yang jujur, orang yang menabur akan kebenaran, orang yang hidup dalam kesalehan, dia akan menuju hidup dan sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya. Saya sering kali katakan hidup satu kali, mari kita akan responi dengan benar. Supaya panggilan hidup itu menjadi jelas dan benar ada dalam hidup kita. Kita sedang berlomba, berjuang. Saya berdoa, kita semua akan sampai kepada sebuah tujuan, panggilan hidup. Sebagaimana
apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Orang yang berpegang kebenaran yang sejati, dia akan menuju dan sampai kepada hidup. Berbahagia kita, engkau yang dengar firman percaya dan melakukan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan bersama berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kebenaran yang sederhana, tetapi mengingatkan kepada kami, kepada sebuah panggilan hidup yang benar, sebagaimana Tuhan rindu dan ingin ada dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, biar kebenaran ini akan membangun kehidupan kami. Diberkati jemaat Tuhan yang hadir, kiranya firman ini dapat dimengerti, dipahami, dan menjadi rema bagi setiap kehidupan kami semua yang percaya. Diberkati Bapak, Ibu, Saudara dengan hati Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudara untuk ibadah yang Tuhan sudah memberkati kita. Saya berdoa biarlah panggilan hidup ini kita respon dengan baik, sehingga kita akan tetap menjadi bersemangat dalam iman dan pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Sudah banyak kita percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan hidup yang terbaik untuk kita. Diberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mendengar warta melalui B-News minggu ini. Mungkin bisa ditayangkan untuk kita sekalian. Grace that flows like a river, washing over me. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Mari bersama rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 6 pagi, jam 8 pagi, dan jam 10 pagi secara tatap muka, dan ibadah secara online akan ditayangkan setiap jam 5 sore di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Mari Bapak Ibu dukung putra-putrinya untuk dapat hadir bersama menikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi bersamaan dengan ibadah raya kedua. Mari kita bersama mengajak keluarga kita untuk mengikuti ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam di YouTube channel BMC JKI Bethesda secara live streaming. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, dapat mengisi formulir pokok doa yang berada di meja penerima tamu setiap hari Minggu. Sekian B-News minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian beberapa hal yang kita bisa simak, dan mungkin saya akan tambahkan beberapa informasi. Mungkin yang pertama, ada yang baru pertama kali hadir, mungkin pada kesempatan pagi hari ini, ada? Bisa bangkit berdiri? Kalau ada, ya. Iya, oh iya, ini Mbak Bella ya, Mbak Bella sama cucu Bu Yohana ini. Iya, Bu Yohana saya lihat di pojok ya Bu, sambil angguk-angguk senyum-senyum ini. Iya, luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya, biarlah di lain kesempatan kita bisa bersama-sama hadir dalam ibadah. Iya, terima kasih. Saudara, yang kedua diberitahukan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin untuk menerima sakramen baptisan, kelas katekisasi kembali dibuka, ya dibuka kembali, dan bisa untuk berkomunikasi dengan Bu Lena untuk menyiapkan katekisasi. Ya, kita sedang siapkan ada dua orang yang sedang juga dipersiapkan untuk katekisasi supaya akan terima berkat melalui sakramen baptisan. Baptisan bukan acara gereja, bukan acara yang kita hanya sekedar untuk syarat. Kita sudah dewasa, tetapi baptisan itu sebagai sebuah komitmen, tanda pertobatan, bagaimana kita kontrak hidup kita dengan Tuhan ya secara baik dan benar. Saya yakin bahwa berkat itu luar biasa. Maka saya katakan dengan anak-anak, kalau kamu ingin hidupmu akan melihat hal yang baik, ya cermati dan pahami hidup betul. Ya, dalam arti dalam hidup sebagai hidup, dalam pertobatan, hidup sebagai hidup yang baru ditandai dengan ya baptisan yang ada. Saudara, juga
Saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari PRT Bethlehem, saudara yang sudah memberikan minuman ya, aqua ini. Ini aquanya 1 botol. Kadang-kadang saya minum kurang 1 botol, tambah lagi bolehnya 1 botol ini ya. Ya terima kasih. Jadi terima kasih untuk teman-teman. Jadi Tuhan memberkati untuk persekutuan Bethlehem yang sudah memberikan untuk minuman untuk aqua yang ada. Ya, untuk ibadah tengah minggu tetap berjalan hari Kamis secara streaming, bisa diikuti jam 7 malam di rumah masing-masing melalui pelayanan-pelayanan yang ada, kiranya akan menjadi semakin lebih baik lagi. Iya, terus terima kasih juga, kita doakan terus, kalau saudara mungkin hari ini parkirnya agak terganggu sedikit, karena ada material itu Pak Edi ya, iya. Itu jadi pasir itu akan pakai nguruk yang depan supaya tidak becek. Jadi artinya yang depan itu karena agak legok ya, jadi diuruk pasir dan Pak Edi mengupayakan luar biasa. Terima kasih untuk perhatian, untuk dukungan untuk hal ini. Hanya ini belum sempat dibereskan karena rencana batu-batunya nanti akan diambil, terus pasirnya akan dibereskan ya, mungkin minggu ini akan dilaksanakan. Tapi mobil masih bisa ya, mobil masih bisa masuk, masih bisa. Lolos ya Pak Har? Kalau enggak lolos nanti ujian SIM lagi nih. Iya, iya. Jadi agak terganggu sedikit, tapi tidak apa-apa, itu bisa akan menjadi lebih baik lagi. Ya itu saja mungkin pengumuman yang ada. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar dan juga yang melayani, dan juga guru-guru sekolah minggu, luar biasa untuk ibadah anak-anak sudah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada kesempatan ini. Bapak terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan, berlangsung. Tuhan memberkati melalui pujian, melalui firman Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk ibadah yang ketiga jam 10 dan juga ibadah online jam 5 sore dan ibadah tengah minggu. Tuhan juga memberkati setelah streaming, Tuhan menolong kami. Kami juga terus berdoa menyerahkan terus di tengah kondisi situasi yang seperti kami teringat untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, NTB, bahkan hari ini yang sedang dilanda berkenaan dengan banjir dan juga berkenaan dengan tanah longsor. Tuhan memberkati. Kalau sinode kami gereja JKI sedang juga menggalang dana untuk memberi bantuan dan menyampaikan bantuan di saudara-saudara kami yang ada di NTT. Tuhan juga menolong supaya Tuhan memberkati dan memberi satu hati kepada hamba-hamba Tuhan dan sinode kami dengan berkat luar biasa. Kami juga bersyukur pagi ini bersama dengan Bu Yohana juga kami terus berdoa untuk kesehatan Bu Yohana di masa tua dengan kesehatan yang daripada Tuhan menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan dalam kehidupannya luar biasa cicitnya semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Diberkati juga untuk anak-anak semua bahkan keluarga dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk Mbak Riana juga dalam kehidupannya Tuhan jadi berkat bagi keluarga, bagi saudara, bahkan di tengah kehidupan rumah tangga. Kami juga berdoa jadi berkat bagi suami, untuk Mas Budi apa yang menjadi pergumulan, Tuhan ajaib menjamah dan Tuhan terus menjadi saksi Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan dan waktu Tuhan datang mujizat terbesar Tuhan anugerahkan dan diberkati keluarga dengan baik. Luar biasa, terima kasih Bapak untuk segala berkat hal yang kami boleh kerjakan pada kesempatan ini. Terima kasih juga terus berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lain, baik pemulihan Ibu Purwita juga secara sempurna Tuhan menjamah. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Mas Ferry juga dengan segala kemurahan Tuhan dari tempat ini. Berdoa di dalam nama Yesus. Kami teringat juga terus kesehatan Ibu Deni, Bu Andoko juga dalam tangan-Mu. Pemulihan secara luar biasa Tuhan, semangat iman kepada panggilan hidup secara surgawi Tuhan beri anugerahkan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua yang hadir pagi hari dengan segala berkat yang terbaik. Jemaat, mari tengadakan dua tangan kita. Pulang dan terimalah berkat yang besar benar yang dari pada Tuhan turun dalam hidupmu. Itu berkat sukacita dan damai Tuhan yang melimpah oleh karena kasih dalam Yesus dan oleh persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah.
Mari jemaat bersama-sama menyanyi pujian ini. Yang besar, yang benar, yang daripada Tuhan betul menyertai kita di dalam nama Yesus. Kasih anugerahnya menyertai sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang hidup, kasih setianya selama-lamanya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal. Haleluya. Terima kasih Bapa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk untuk mengambil satu sejenak.